Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 1787 garis miring PDTE garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 April 2024 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Dua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Tiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. 4. Handphone harus dimatikan atau di silent. 5. Hadirin dimohon untuk berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. 6. Diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor perkara 1787 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA Surabaya antara Muhammad Raffi Maridja selaku penggugat melawan Robert Yudi Panggabean selaku tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, apa benar Anda bernama Muhammad Raffi Maridja? Benar ya, Bu ya. Saudara tergugat, apa benar nama Anda Robert Yudi Panggabean? Benar ya, Bu ya. Baik, silakan saudara penggugat dan tergugat maju ke depan tunjukkan identitas kalian. Baik, silakan duduk kembali. Baik, agenda sidang kali ini yaitu sidang perdana adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Sebelum membacakan surat gugatan, apakah saudara penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasa hukum? Iya, ya. Baik, untuk kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat silakan maju ke depan sambil membawa surat kuasa dan juga kartu tanda advokatnya. Baik, saya sudah menerima dengan majelis hakim terkait surat kuasa serta KTA dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Untuk selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Apakah saudara penggugat telah memberikan salinan gugatan kepada pihak tergugat? Apakah ada salinannya? Silakan diberikan terlebih dahulu.
gugatan akan dibacakan seluruhnya atau hanya poin-poin saja? Seluruhnya yang mulia. Baik, silakan. Dan ini kami selaku kuasa hukum dari penggugat yang dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Robert Budi Panggabean yang beralamat tadi Jalan Kebangsaan 5 nomor 32 33 Surabaya Jawa Timur. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai terdepan bahwa penggugat dengan surat keberatan tanggal 4 April 2024 yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1787 Perdata Garing miring 2024 Garing miring PA Surabaya tertanggal 4 April 2024 telah mengemukakan hal sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat adalah anak kandung dari almarhum Abdullah Wasien yang merupakan ahli waris dari Muhammad Rafi Mariza berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor 0445 Garing miring Perdata P Garing miring 2016 Garing miring PA Surabaya bahwa Muhammad Rafi Mariza adalah ahli waris dari Robert Budi Panggabean sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 yang diketahui oleh Arif Hidayat selaku camat Kota dan Abdul Salam selaku kepala desa Bersani. 2. Bahwa perlu diketahui terhadap surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 yang merupakan ahli waris dari tanah Pakong Banyala Muhammad Rafi Mariza. Sedangkan orang yang bernama Lutfi dan Sinin bahwa bukanlah ahli waris dari pemilik tanah wakaf dan bukan ahli waris dari Jabatan di Panggilan. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Kebangsari Tengah nomor 6466 Kelurahan Kebangsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dahulu memiliki ukuran seluas kurang lebih 12.000 meter persegi yang dikuasai dan dikelola oleh Robert Budi Panggabean dengan alasan genggam Perponding nomor 7159 nomor 4 bahwa berdasarkan kutipan surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 menerangkan bahwa tanah wakaf yang terletak di Desa Kebangsari, Kecamatan Wonocolo, Kota Madiun, Surabaya memiliki ukuran seluas kurang lebih 13.000 meter persegi yang diantaranya terdapat bangunan-bangunannya di antaranya sebuah masjid rumah milik Muhammad Rafi Mariza. Nomor 5 bahwa selain terdapat bangunan masjid rumah milik Muhammad Rafi Mariza di atas tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi tersebut berdiri pula bangunan sekolah dasar Darul Ulum yang telah melakukan kegiatan pembelajaran sejak tanggal 13 April 1996 sebagaimana surat pemberitahuan pemerintah daerah Kota Madiun Surabaya tentang pendidikan sekolah Paris tanggal 25 April 1977 bahwa dahulu setelah Robert Panggabean meninggal dunia kemudian hari telah lama waktu berselang tanah seluas 13.000 meter persegi dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh para ahli waris dari Robert Budi Panggabean yaitu Muhammad Rafi Mariza sebagai tanah almarhum Robert Budi Panggabean termasuk pengelolaan dan pengurusan masjid Kebangsaan Wonocolo Surabaya sebagai harta benda wakaf yang dahulu sudah diwakafkan oleh Robert Budi Panggabean untuk kepentingan beribadah umat Islam. Akan tetapi belum pernah ada ikrar untuk diwakafkan dan diserahkan kepada siapapun baik secara lisan maupun tertulis. Dan pada tahun 1910 ahli waris Robert Budi Panggabean yang bernama Muhammad Rafi Mariza menyerahkan kepengurusan dan pengelolaan masjid Kebangsaan Wonocolo Surabaya kepada pengurus Takmirul Masjid Kebangsaan tersebut yang saat itu diwakili oleh Alim dan Abdul Rahim dengan diberi amanah yaitu akan pelihara dan dikelola Surabaya demi kepentingan ibadah umat Islam sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970. Yang 7 bahwa pada tanggal 26 Maret 1976 masyarakat Islam Jamaah Kebangsaan Wonocolo Surabaya mempertegas adanya peralihan pengurusan dan pengelolaan masjid Kebangsaan Wonocolo Surabaya dengan membuat surat pernyataan bersama bahwa tanah masjid Kebangsaan adalah tanah wakaf yang pengurusannya diserahkan kepada pengurus Takmirul Masjid Kebangsaan. Yang ke-8 bahwa setelah masjid
yang dibuat tanpa sepengetahuan Muhammad Rafi Marzar. Dan sampai saat ini untuk pengurusan dan pengelolaan Masjid Kebon Sari atau yang dikenal dengan Masjid Al-Hikmah yang diurus oleh tergugat satu atau yayasan Dauli. Yang 9, bahwa peralihan pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus takmir Masjid Kebon Sari kepada tergugat satu dengan tidak melibatkan ahli waris wakaf, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau norma dan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dan penunjukan pengurus takmir Masjid Kebon Sari sebagaimana pengurus dan pengelolaan bukan berarti menjadikan pengurus takmir Masjid Kebon Sari sebagai pemilik atas objek yang diamanahkannya padanya. Sehingga apapun berhubungan hukum yang berkaitan dengan kepengurusan dan pengelolaan objek wakaf tersebut harus sepengetahuan oleh ahli waris wakaf. Bahwa sebelum adanya penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris dari Wakil Juri Muhammadiyah pada tahun 1970 kepada Takmirul Masjid Kebon Sari Wonocolo Surabaya, sebagaimana telah disebutkan dalam poin 6, sekitar tahun 1965 sampai dengan 1966 sudah berdiri sekolah madrasah atau sekolah dasar Darul Ulum yang dahulu dibentuk dan dikelola oleh Ketua NU Kebon Sari Bapak Saneman, Kepala Desa Kebon Sari dan Cari Kebon Sari, ahli waris Pribadi Muhammadiyah Jambangan. Dan sekitar tahun 1972 sampai dengan 1974 sekolah madrasah atau SD Darul Ulum sebagai bagian yayasan pendidikan Ma'arif Kota Surabaya. Yang ke-11, bahwa perlu diketahui sejarah dulu pada para ahli waris Pribadi Muhammadiyah yaitu Muhammad Rafi Marzar telah ikut andil dalam mengurus dan mengelola sekolah madrasah atau sekolah dasar Darul Ulum yang saat ini dilanjutkan oleh para penggugat yang tujuannya tidak lain untuk kepentingan umum dan atau untuk kepentingan masyarakat. Yang ke-12, bahwa adapun luas tanah sekolah dasar Darul Ulum yang terdiri di atas tanah wakaf sejak tahun 1966 sampai saat ini memiliki luas tanah 3.850 meter persegi dan luas bangunan 678 meter persegi dengan batas-batas bawah ini. Sebelah timur Jalan Kebon Sari Tengah, sebelah barat rumah milik Abdullah Basian, sebelah selatan rumah milik Pak Marjo, sebelah utara Masjid Al-Hikmah. Yang ke-13, bahwa apabila dari isi surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebon Sari Wonocolo Surabaya kepada pengurus takmirul Masjid Kebon Sari, tidak dapat diartikan bahwa yang dimaksud penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebon Sari Wonocolo Surabaya dan seluruh tanah seluas 13.000 meter persegi beserta seluruh bangunan-bangunan yang terdiri di atas tanah tersebut termasuk sekolah madrasah atau sekolah dasar Darul Ulum sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970. Yang ke-14, bahwa pada tahun 1980 Kantor Agraria Kota Madia Surabaya menerbitkan gambar situasi kasat lampiran risalah pemeriksaan tanah yang terletak di Jalan Kebon Sari. Desa Kebon Sari, Kecamatan Wonocolo memiliki luas kurang lebih 12.750 meter persegi dengan pemohon yayasan Darul Hikmah. Yang ke-15, bahwa tergugat 3 atau kepala kelurahan Kebon Sari membuat surat keterangan kepala desa tentang perwakapan tanah milik nomor 553/2040/402/910703 pada tanggal 13.992 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Kebon Sari, Kecamatan Wonocolo, Kota Madia Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 13.000 meter persegi adalah tanah wakaf. Yang 16, bahwa perlu diketahui Dr. Kiai Haji Syariful Hadi Permono SHMA membuat surat pernyataan pada tanggal 13 Mei 1992 dengan tentang tanah yang terletak di Jalan Kebon Sari Tengah nomor 64-666 seluas 13.000 meter persegi adalah tanah tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan sebagai jaminan bank. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1990 dan 22 atau nomor B-5/43/1992 yang mengesahkan Nazir nama 1 Dr. Kiai Haji Syariful Hadi Permono SHMA sebagai Ketua 1 Yayasan Darul Hikmah Surabaya. Yang kedua Dr. Andes Fauzah Syadji sebagai Sekretaris 1 Yayasan Darul Hikmah Surabaya. Yang ketiga Dr. Andes Haji Abdurrahman Mukti sebagai Sekretaris 2 Yayasan Darul Hikmah Surabaya. Yang keempat Haji Muhammad Sukadi sebagai Bendahara 2 Yayasan Darul Hikmah Surabaya. Yang kelima Muhammad M. Qasim Andri sebagai pembantu Yayasan Darul Hikmah Surabaya. Yang ketujuh bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 sirkular 3 atau
Kepala Kelurahan Kebonsari mendaftarkan wakaf atas bidang tanah seluas 13.000 meter persegi tersebut kepada pejabat membuat akte ikrar wakaf atau terlibat juga untuk dibuatkan akta pengganti akte ikrar wakaf. Yang ke-18 bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 tergugat 2 atau kepala KUA Kecamatan Wonocolo setelah pejabat membuat akta ikrar wakaf menerbitkan akta pengganti ikrar wakaf dengan nomor W34-43-07-1992 yang menerangkan bahwa tanah wakaf yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 13.000 meter persegi diurus oleh Hasil bernama Dr. Andes Kiai Haji Syekh Hadi Permono SHMA. Yang 19 bahwa perlu diketahui terhadap perbuatan yang dilakukan tergugat 3 untuk memenuhi ikrar wakaf kepada tergugat 2 adalah tidak memiliki legal standing untuk melakukan permohonan ikrar wakaf. Karena pada sejak tahun 1970 ahli waris wakif dari Robert Bibi Panggabean masih ada dan tinggal di wilayah hukum Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Yang ke-20 bahwa akta pengganti ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh tergugat 2 adalah tidak memiliki kekuatan hukum karena akta pengganti ikrar wakaf hanya dapat terbit apabila wakif ataupun ahli waris wakif sudah tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan sejak dahulu hingga gugatan ini didaftarkan para ahli waris wakif masih ada. 21 bahwa oleh karena dengan diterbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat tanpa melibatkan ahli waris dari Robert Bibi Panggabean adalah Muhammad Rafi Farzal, maka akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya ahli waris wakif yang mengetahui mengenai maksud dan juga tujuan wakaf dari almarhum Robert Bibi Panggabean. Yang ke-22 bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 tergugat 2 atau kepala KUA Kecamatan Wonocolo mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Subdit Agraria. Yang ke-23 bahwa pada tanggal 16 Mei 1992 pengurus Masjid Kebonsari menunjuk Dr. Kiai Haji Syekh Hadi Permono SHMA untuk menjadi pemohon atau calon wakaf atas tanah seluas 13.883 meter persegi. Yang ke-24 bahwa tergugat 3 atau kepala Kelurahan Kebonsari membuat surat keterangan pada tanggal 21 1992 yang menerangkan tanah seluas 13.000 meter persegi yang terletak di Jalan Kebonsari Tengah nomor 64 66 merupakan tanah wakaf sejak tahun 1905 yang penggunaannya untuk masjid, pondok pesantren dan madrasah dan akan diajukan permohonan atau pengakuan hak oleh tergugat 1. Nomor 25 pada tanggal 21 Mei 1992 tanah tersebut dimohon hak milik oleh Dr. Kiai Haji Syekh Hadi Permono SHMA tergugat 1 atau Yayasan Darul Hikmah Surabaya, sehingga pada 11 Januari 1993 terbit gambar situasi dengan nomor 529/1993 yang menerangkan hasil pengukuran kadastral luas tanah wakaf Yusuf menjadi 9.803 meter persegi. Dan pada tanggal 29 Juni 1994 terbit surat keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional dengan nomor 569/BPN/BPN/94 tentang pemberian hak guna bangunan atas nama tergugat 1. Kemudian pada tanggal 5 Desember 1994, Kantor Pertahanan Kota Madia Surabaya menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 138 dengan nama pemegang hak tergugat 1 yang berlaku selama 20 tahun lamanya. 26 Oktober 2014 bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Kantor Pertahanan Kota Surabaya 1 menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 465 yaitu perpanjangan hak guna bangunan dengan nomor 138 dengan atas nama pemegang hak guna bangunan yaitu tergugat 1 dengan luas tanah 9.359
13.000 meter persegi. Akan tetapi sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tertanggal 11 April 1999, yaitu Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya atau sekarang dikenal dengan Masjid Al-Hikmah dengan ukuran panjang 25 meter persegi dan lebar 17 meter persegi. 8. Bahwa perlu diketahui menurut para penggugat mengenai objek wakaf yang pengurusannya diserahkan pada Takmirul Masjid Kebonsari sebenarnya bukanlah bangunan masjid beserta tanah seluas 13.000 meter persegi. Akan tetapi hanya terbatas pada tanah yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya atau Masjid Al-Hikmah. 29. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Rafi Marizal telah menyampaikan kepada Abdullah Wasian, orang tua para penggugat secara lisan, bahwa harta wakaf yang diserahkan untuk diurus oleh Takmirul Masjid hanya terbatas pada tanah yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Kebonsari, tidak termasuk rumah yang ditempati oleh ahli waris dari Robert di Pangalian dan sekolah dasar Darul Ulum. Nomor 30. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penyusutan tanah yang awalnya seluas 13.000 meter persegi, kemudian terakhir luas tanah tersebut menjadi 9.359 meter persegi. Adanya penyusutan tanah menjadikan bukti bahwa tanah tersebut secara fakta tidak sepenuhnya dapat dikelola oleh tergugat satu dan ada hak milik dari orang lain. Nomor 31. Bahwa oleh tergugat satu tidak pernah mengurusi sama sekali atas sekolah dasar yang saat ini menjadi sekolah dasar Darul Ulum semenjak dibuatnya surat pernyataan penyerahan para ahli waris dari Robert J. Pangalian pada tahun 1970 kepada Takmirul Masjid Kebonsari dan yang saat ini diurus oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya dan para penggunanya tujuannya tidak lain untuk kepentingan umat, maka sudah sepatutnya bahwa sekolah dasar diurus oleh para penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya. Nomor 32. Bahwa ahli waris wakif masih memiliki hak dalam hal pengawasan dan pengelolaan harta wakif sehingga mauquf alai atau pemanfaatan dari objek wakaf harus tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh almarhum Robert J. Pangalian untuk kepentingan beribadah umat Islam. Nomor 33. Bahwa para penggugat merasa keberatan atas pengelolaan tanah wakaf yang diurus oleh tergugat satu yang sampai saat ini pemanfaatannya tidak berorientasikan pada kepentingan umum, lebih khusus kemasyarakatan umat muslim untuk beribadah. Akan tetapi sebagian tanah wakaf dimanfaatkan oleh tergugat satu dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang tidak diketahui oleh penggunaannya, yang mana sebagian tanah tersebut disewakan untuk usaha SPBU pertandingan atau pengisian BBM, disewakan kepada Indosat untuk didirikan tol. Nomor 34. Bahwa selama pengelolaan harta benda wakaf tersebut tergugat satu seyogianya akan menjadi kewajiban untuk memberikan laporan bulanan kepada para penggugat selaku ahli waris wakif. Akan tetapi para penggugat sama sekali tidak mendapatkan laporan mengenai pengelolaan harta wakaf tersebut beserta pemanfaatannya. Bahwa atas tindakan tergugat satu yang lalai dalam hal pengelolaan harta benda wakaf tersebut jadikan dasar oleh para penggugat untuk mengganti tergugat satu sebagai nasib, sebagaimana pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nomor 35. Bahwa atas tindakan tergugat satu yang lalai dalam hal untuk mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut dan sudah sepatutnya bagi para penggugat untuk menggantikan tergugat satu sebagai nasib yang tidak lain tujuan pemanfaatan untuk beribadah kepentingan umat Islam, sebagaimana pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena sudah tidak sejalan dengan tujuan dalam pemanfaatannya. Nomor 36. Bahwa tergugat adalah lembaga independen untuk mengembangkan wakafan di Indonesia yang berwenang memberhentikan dan menggantikan nasib dan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf, yaitu tanah dan bangunan Masjid Al-Hikmah, dari tergugat satu kepada nasir yang ditunjuk oleh para penggugat, yaitu Yayasan Ma'arif Surabaya, dengan tujuan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemasyarakatan umat muslim untuk beribadah atau rumah ibadah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan hal tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim pemeriksaan perkara atau menerima memeriksa pengadilan dan menjatuhkan aman keputusan sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan tanah wakaf yang diserahkan ahli waris Robert J. Pangalian
yang dibuat pada tahun 1970 adalah hanya terbatas pada tanah yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Al-Hikmah dan tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 berkenaan dengan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Sari Wonocolo Surabaya kepada pengurus Takfirul Masjid Sari. Yang kedua menyatakan bahwa ternyata tanah sengketa tersebut bukan milik Robert Yudi Panggabean tapi milik negara. Karena itulah BPN memberikan hak usaha bangunan kepada Yayasan Darul Hikmah untuk membangun masjid. Yang ketiga menyatakan bahwa salah satu syarat pokok untuk menerapkan wakaf yaitu wajib adalah pemilik sah dari benda yang akan diwakafkan tidak terpenuhi dalam kasus akwa yaitu Robert Yudi Panggabean bukan pemilik tanah yang diwakafkan maka harus dinyatakan bahwa wakaf tersebut tidak sah. Yang keempat menyatakan para pemuda dan yayasan pendidikan Islam Darul Ulum Surabaya adalah pengelolaan dan pengurus atas sekolah dasar dan umum. Yang kelima menyimpang bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah harus dinyatakan tidak sah. Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan benar. Terima kasih. Sudah selesai menggugat. Baik, atas pembacaan gugatan dari pihak penggugat, dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan jawaban? Ya, yang mulia, kami rasa kami akan memberikan tanggapan atas surat gugatan yang telah dibacakan oleh tim kuasa penggugat. Namun sebelum itu kami apakah boleh meminta waktu selama 1 minggu supaya akhirnya kita membuat jawaban atas gugatan. Dari pihak penggugat, apakah bersedia untuk sidang ditunda 1 minggu untuk agenda jawaban dari pihak tergugat? Baik, sidang akan saya skor selama 1 minggu dengan agenda jawaban dari tergugat. Panitera minggu depan tanggal berapa ya? 1 minggu ke depan dari tanggal 11 April tanggal 18 April 2024 ya. Baik, kita ketemu lagi pada tanggal 18 April ya dengan agenda persidangan pembacaan jawaban dari tergugat. Untuk itu sidang saya tunda selama 1 minggu. Sidang gugatan perkara wakaf dengan nomor perkara 1787 Perdata Gugatan 2024 PA Surabaya pada hari Selasa 18 April 2024 akan dimulai. Untuk itu sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah hari ini saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya berada dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti agenda persidangan pada hari ini? Sehat, ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sesuai dengan sidang pada minggu kemarin yang saya tunda, pada minggu ini adalah agenda untuk jawaban dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya. Apakah kuasa hukum tergugat sudah mengirimkan salinan jawaban kepada kuasa hukum dari penggugat? Belum yang mulia. Ada salinannya? Ada. Baik, silakan diserahkan. Saya ingin bertanya kepada pihak dari tergugat, apakah akan membacakan jawabannya seluruhnya atau hanya poin-poin penting saja? Seluruhnya yang mulia. Baik, silakan dibacakan keseluruhannya. Dengan ini perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari tergugat mengajukan jawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum perkara perdata nomor 1787 Perdata G/2024 Pengadilan Agama Surabaya. Dalam eksepsi yang pertama, para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Kemudian yang kedua, gugatan penggugat diajukan telah lewat atau daluarsa. Kemudian yang ketiga, gugatan para penggugat dalam perkara akwa tidak jelas dan kabur. Dalam pokok perkara bahwa tergugat adalah yayasan yang bernama Yayasan Darul Hikmah yang berdiri pada 18 Februari tahun 1977, beralamat
di Jalan Kebonsari Tengah nomor 64 dan 66 Wonocolo Surabaya yang pemegang atas hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 456 atas tanah dan bangunan pada Jalan Kebonsari Tengah nomor 64 sampai 66 Wonocolo Surabaya yang terdiri dari bangunan Sekolah Dasar Darul Ulum, TK Al-Hidayah, Masjid Al-Hikmah, dan bangunan yang berdiri di tanah yang beralamat di tanah tersebut di atas Jalan Kebonsari Tengah nomor 64 sampai 66 Wonocolo Surabaya. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan saling bertentangan dengan dalil para penggugat itu sendiri. Sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat mendalilkan penggugat mengakui sebagai ahli waris berdasarkan bukti surat pernyataan tanggal 12 Juli 1970. Sesuai posita nomor 1 dan posita nomor 4, para penggugat mengakui surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 sebagai surat pernyataan ahli waris. Akan tetapi bertentangan dengan posita nomor 2, para penggugat tidak mengakui isi surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 yang dalam isi surat menyatakan selain para penggugat ada pernyataan ahli waris yang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada jawaban pada nomor 4 tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Kiai Daris secara hukum bukanlah pemilik hak atas tanah wakaf tersebut dan juga bukan merupakan wakif atas tanah wakaf tersebut. Dikarenakan objek tanah yang terletak di Kebonsari tersebut telah berada dalam penguasaan negara sejak tahun 1959. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada poin nomor 21 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dengan diterbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat tanpa melibatkan ahli waris dan Kiai Daris adalah yakni Khotijah dan Ghazali, maka akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya ahli waris wakif yang mengetahui mengenai maksud dan tujuan wakaf dari almarhum Kiai Daris. Bahwa para penggugat merasa keberatan atas pengelolaan tanah wakaf yang diurus oleh tergugat yang sampai saat ini pemanfaatnya tidak berorientasikan pada kepentingan umum, khusus kemaslahatan umat muslim untuk beribadah, akan tetapi sebagai tanah wakaf dimanfaatkan oleh tergugat untuk tujuan mencari keuntungan yang tidak diketahui penggunaannya, yang mana sebagai tanah tersebut disewakan untuk usaha SPBU Pertamina atau pengisian BBM disewakan kepada Indosat untuk didirikan tower, tempat parkiran, sewa toko dan lain sebagainya. Terhadap dalil gugatan tersebut dipatut dikatakan tidak berdasarkan hukum atau ngawur dikarenakan tergugat dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tidak ada hukum aturan perundangan yang melarang. Tergugat melakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Wakaf, khususnya penjelasan pada pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahwa berdasarkan kilasan sejarah pendirian SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah yang ditulis oleh Bapak Ahmad Arif tahun 1991, pada penulisan kilasan uraian sejarah menjabat wakil sekretaris sesuai dengan surat keputusan Yayasan Darul Hikmah Surabaya tentang penetapan pengurus SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah dengan jelas atas fakta-fakta sejarah pembentukan Sekolah Dasar Darul Ulum dan TK Al-Hidayah sejak tahun 1962.
Maka berdasarkan segala dasar dan alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara aku agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan para penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam pokok perkara, yang pertama menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kemudian yang kedua menyatakan Sekolah Dasar Darul Ulum dan TK Al-Hidayah Kebonsari merupakan satu kesatuan dengan Masjid Al-Hikmah Kebonsari, menyatakan pengurusan dan pengelolaan Sekolah Dasar Darul Ulum dan TK Al-Hidayah di bawah pengelolaan dan pengurusan tergugat, menyatakan kepengurusan Sekolah Dasar Darul Ulum dan TK Al-Hidayah yang bukan atas dasar ketetapan yang ditetapkan oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikian eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan atas perhatian dan selanjutnya diucapkan terima kasih. Baik, sudah selesai dari tergugat. Terima kasih kuasa hukum dari tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat atas dari jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat? Apakah kalian akan mengajukan replik atau akan menanggapi? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik atas jawaban tergugat. Sebelumnya kami punya waktu selama 1 minggu, Yang Mulia, untuk memberikan replik atas jawaban tergugat. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah bersedia sidang ditunda 1 minggu untuk agenda replik dari penggugat? Yang monggo, apa kami bersedia. Baik, sidang akan saya tunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 April. Untuk itu sidang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 25 April 2024, sidang gugatan perkara wakaf nomor perkara 1787/PDTG/2024/TA Surabaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari saudara penggugat dan tergugat, apakah semua sudah siap dan dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini pembacaan replik ya. Saudara kuasa hukum penggugat udah siap repliknya? Siap, Yang Mulia. Kalau sudah dikirim salinannya ke penggugat, ke pihak tergugat. Baik, kalau begitu silakan dibacakan dari repliknya. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat Muhammad Hadi Harisa akan membacakan replik hari ini, yaitu dalam pokok perkara yang pertama bahwa penggugat telah terbukti pada seluruh dalil dalam surat gugatan tanggal 11 April 2025 segala bantahan para tergugat dalam jawaban disangkal sepenuhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Lalu yang kedua, bahwa dalil para tergugat bahwa tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi telah bisa dilaporkan kepada Yayasan Darul Hikmah antara tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Akta penghati ikrar wakaf yang didasarkan oleh para tergugat diterbitkan secara sepihak tanpa keterlibatan ahli waris wakaf yaitu Muhammad Rahim Malaysia, sehingga cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu yang ketiga, berdasarkan pasal 219 kompilasi hukum Islam, ikrar wakaf harus dilakukan secara lisan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau bisa dibilang PPAIW. Jika wakaf telah meninggal, maka hanya ahli waris yang sah yang dapat menerangkan kehendak wakaf tersebut. Dalam hal ini Muhammad Rafi Malaysia masih hidup dan berada di wilayah hukum yang sama, namun tidak dilibatkan. Lalu yang keempat, akta pengganti ikrar wakaf nomor W3/07/1992 yang diterbitkan oleh terduga dan tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
kepolisian, ruko, panggilan, dan kegiatan komersial lainnya. Tidak ada transparansi, laporan pemanfaatan maupun pelibatan ahli waris wakaf dalam hal ini. Lalu yang keenam, perbuatan terduga satu tersebut merupakan bentuk investasi dan penyimpangan terhadap fungsi nazir, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa nazir dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai peruntukan wakaf. Lalu yang ketujuh, surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 hanya memberikan kewenangan pengelolaan nasib dari Wonogoro kepada Takmirul Masjid, tidak termasuk rumah dan sekolah dasar Darul Ulum di atas lahan yang sama. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan lisan almarhum Abdullah Waisan kepada Muhammad Rafi Malinca yang menyatakan bahwa hanya bangunan masjid yang dimaksud sebagai objek wakaf. Lalu yang ke-8, Yayasan Darul Hikmah dan Tugas Satu tidak memiliki alasan hak yang sah atas tanah selain tanah seluas 25 meter kali 17 meter tempat berdirinya bangunan Masjid Al-Hikmah. Perluasan dan peralihan terbatas tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan kehendak wakil. Lalu yang ke-9, penerbitan HKB nomor 138 dan HKB nomor 45 atas nama Tugas Satu adalah perbuatan yang melanggar hukum karena objek wakaf tidak dapat diubah pihak lain. Apabila dialihkan ke pemilikannya, ketentuan ini secara dalam prinsip wakaf tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, dan dialihkan dengan cara apapun. Lalu yang ke-10, tergugat adalah salah satu-satunya ahli waris sah dari wakil, yaitu Robert Yudi Panggabean, dan telah secara turun-menurun mengelola sekolah dasar Darul Ulum bersama masyarakat untuk kepentingan pendidikan dan ibadah. Yang terakhir, tergugat tidak pernah diberi laporan pengelolaan tanah wakaf oleh para tergugat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai keagamaan dan kemasyarakatan, tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan seluruh tindakannya tergugat datang dari hukum dan menuntut Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum sebagai nasir yang sah. Adapun dari prima kami, yaitu menerima dan melakukan seluruh gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penyerahan tanah kepada Takmirul Masjid tahun 1970 hanya berlaku untuk bangunan Masjid Al-Hikmah. Lalu yang ketiga, menyatakan bahwa akta pengganti ikrar wakaf nomor B3/43/07/1992 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu yang ke-8, menyatakan bahwa pengelolaan tanah oleh Tugas Satu yang menyimpang dari tujuan wakaf yang bertentangan dengan hukum. Lalu yang ke-5, menyatakan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum sebagai pengelola sah atas SD Darul. Lalu yang terakhir, menghukum para tergugat menyerahkan kembali pengelolaan tanah wakaf kepada tergugat dan hasil petunjuk tergugat. Adapun subsidiari, yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan selanjutnya. Terima kasih. Cukup. Baik, saudara tergugat dari pihak penggugat sudah membacakan dari replik mereka. Apakah dari pihak kalian akan mengajukan replik? Ya, kami rasa kami akan membuat jawaban atas replik dari penggugat. Apabila diizinkan, kami meminta waktu 1 minggu. Dari majelis hakim mengizinkan dari pihak penggugat. Apakah bersedia? Iya. Baik, berarti sidang kita tunda 1 minggu ya. Ya. Panitera 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang tanggal 2 Mei 2024. Baik, sidang akan kita tunda sampai tanggal 2 Mei 2024 ya. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu di pengadilan yang sama dengan agenda pembacaan replik dari pihak tergugat. Perlu saya ingatkan kepada pihak penggugat dan tergugat, upaya perdamaian masih ada hingga sekarang. Jadi di luar forum pengadilan ini, apabila kalian hendak melakukan mediasi, itu sangat dianjurkan oleh kami majelis hakim. Apabila kalian mencapai kesepakatan, sampaikan saja kepada majelis hakim. Untuk itu,
kami memerintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tadi pada tanggal 2 Mei tahun 2024 yang kalian tanpa dipanggil kembali untuk hadir dalam persidangan. Sidang saya nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perkara wakaf dengan nomor perkara 1787 Perdata Gugatan /2024 PA Surabaya antara Muhammad Rafi Manija melawan Robert Yudi Panabean hari ini pada tanggal 2 Mei 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat dan tergugat apakah sudah siap dan dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti sidang pada hari ini? Bagaimana sidang sudah ditunda 1 minggu? Apakah dari kalian ada upaya untuk perdamaian? Sidang tetap dilanjutkan ya? Ya. Baik, untuk agenda siang hari ini adalah pembacaan duplik. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap ya? Siap yang mulia. Silakan saudara bacakan dupliknya kuasa hukum tergugat. Baik, kami akan membacakan duplik atas repliknya minggu lalu telah dibacakan. Dalam eksepsinya, para tergugat tetap berpegang teguh pada prinsip dan dalil jawaban yang telah disampaikan sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam replik penggugat kecuali secara tegas diakui oleh para tergugat. Dalam pokok perkaranya, 1. Bahwa dalil penggugat bahwa akta pengganti ikrar wakaf nomor 23/43/07/1992 diterbitkan secara sepihak dan tanpa keterlibatan ahli waris tidak benar. Proses ikrar wakaf telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, termasuk berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat dan para pihak terkait yang mengetahui kehendak daripada wajib. Yang kedua, bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan ahli waris turut serta jika ikrar telah dilakukan pada masa hidup wajib dan telah dijalankan selama puluhan tahun tanpa keberatan. Yang ketiga, bahwa Yayasan Darul Hikmah sebagai nazir sah telah menjalankan pengelolaan tanah wakaf sesuai prinsip kemaslahatan umat, penyewaan sebagian tanah untuk kegiatan ekonomi seperti SPBU dan tower dilakukan dalam rangka penguatan keuangan yayasan dan tetap digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Yang keempat, penggunaan tidak memiliki pisah. Penggugat tidak memiliki pisah bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris. Keterangan sepihak tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan proses wakaf yang telah berjalan yang mulia. Yang kelima, bahwa pernyataan tahun 1970 tidak dapat dijadikan dasar hukum yang meniadakan keberlakuan ikrar wakaf. Pernyataan tersebut bersifat administratif dan tidak membatalkan kehendak wajib yang telah dituangkan dalam ikrar resmi yang mulia. Yang keenam adalah bahwa penerbitan HGB dilakukan berdasarkan proses hukum dan administrasi pertanahan yang sah. Tanah wakaf yang dimaksud telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukan dan tidak dialihkan kepemilikannya, melainkan untuk pengelolaan. Dengan demikian yang mulia, seluruh dalil dalam replik penggugat tidak berdasar dan harus ditolak secara seluruhnya. Kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan bahwa para tergugat adalah pengelola sah atas tanah wakaf berdasarkan ikrar dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menyatakan bahwa tindakan para tergugat sesuai dengan fungsi nazir dan tidak
melanggar hukum. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Terima kasih. Kemudian, Baik. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Tidak, Mas, kami tetap akan dari gugatan. Oke, Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang tanggal 9 Mei 2024 hari Selasa. Yang mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu yaitu pada hari Selasa 9 Mei 2024 di Pengadilan Agama Surabaya dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan pembuktian. Untuk para pihak dan kuasa hukumnya diperingatkan untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun saksi agar para pihak hadir pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2024. Baiklah, sidang akan ditunda sampai tanggal 9 Mei 2024 pukul 10 pagi di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak pemohon, pihak penggugat dan tergugat yang harus membawa saksi-saksi ya. Tolong disiapkan, jadi pihak penggugat dan tergugat siapkan bukti-bukti dan saksi-saksinya. ya mulia. Tetapi saya juga ingatkan upaya perdamaian masih ada. Jadi kami majelis hakim juga menyarankan untuk kalian tetap melakukan upaya perdamaian. Untuk itu sidang akan kami tunda selama 1 minggu pada tanggal 9 Mei 2024 dengan agenda pembuktian. Sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perkara wakaf dengan nomor perkara 1787/Perdata-Gugatan-2024/PA Surabaya antara Muhammad Rafi Manija selaku penggugat melawan Robert Yudi Pangabean selaku tergugat pada hari Selasa 9 Mei 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini, apakah saudara penggugat dan tergugat dalam keadaan siap dan sehat walafiat untuk mengikuti sidang pada hari ini? Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah selama sidang ditunda 1 minggu, apakah kalian ada upaya perdamaian? Berarti sidang akan tetap kita lanjutkan pada hari ini ya? Lanjut ya mulia. Baik. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dan juga saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap bukti dan saksinya? Siap ya mulia. Pada kuasa hukum penggugat maju ke depan untuk melihat dalam alat bukti. Silakan kuasa hukum tergugat untuk melihat alat bukti dari kuasa hukum tergugat. Ini KTP-nya Bapak. Kalau tidak Tadinya udah di copy kan ya? sudah yang belian kita. Ya. Silakan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah juga akan maju dengan bukti? Iya. Silakan. Silakan Mas Sobat. Berapa bukti yang dirasakan? Ini ada 8 bukti. Ini bukti yang pertama, ini KTP, ini surat-surat. Ini salinan aslinya mana? Boleh dilihat salinan nanti. Tolong dicek, dicocokkan. Sudah dilihat semua? Sudah.
agenda selanjutnya pemeriksaan saksi. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil saudara? Dan siap yang mulia, kami menghadirkan satu saksi untuk dengar keterangannya, yaitu saudari Isa. Saudara Isa, mohon maaf. Silakan. Panitera, tolong panggil saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi Ishak dari pihak penggugat, dipersilakan memasuki ruang. Baik, saudara bernama Ishak untuk minta tolong untuk identitasnya. Baik, saudara bernama Ishak, alamat di Cibiyung, pekerjaan. buka bengkel. Kerja bengkel. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan juru sumpah. Baik, saksi bisa berdiri. Baik, ikuti pelafalan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan begitu. Terima kasih. Saudara saksi, apakah ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya senang. Oke. Saudara saksi tadi namanya Ishak ya? Ya, Apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? saya bersedia yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerabat atau hubungan apapun dengan tergugat ataupun penggugat? Dengan penggugat merupakan saya. Dengan tergugat tidak ada hubungan apapun. Apakah saudara saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya tahu yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pewaris mempunyai hubungan darah dengan ahli waris? Setahu saya ahli waris dari om saya. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara Abdullah dengan Muhammad Rafi Mariza? Saya mengetahui hubungan antara Abdullah dengan Om Rafi yang merupakan bapak dan anak. Pak Abdullah ini udah meninggal atau masih? Sudah meninggal. Meninggalnya itu tanggal? Seingat saya tanggal 29 Juni ya. Tahunnya kalau nggak salah tahun 2000. Apakah saudara saksi mengetahui pembagian warisan oleh almarhum Abdullah ini? Untuk pembagian warisan tersebut saya kurang paham yang mulia, karena saya hanya sebagai ponakan. Baik, dari pihak penggugat apakah akan menambahi pertanyaan kepada saksi? Dari pihak tergugat, ini saksi dari penggugat, apakah kalian akan bertanya kepada saksi? Ya, ada sedikit pertanyaan dari saya. Sebelumnya, apakah saksi bersedia untuk kami tanyakan? Bersedia. Ya, apakah saksi ini kan sebagai ponakan ya? Apakah saksi pernah diceritakan tentang permasalahan ini oleh Bapak Abdullah itu sendiri? Oh, tentang pembagian warisan? Iya. Tidak pernah sama sekali. Tapi Bapak Isa apakah kesehariannya pernah serumah dengan Pak Abdullah atau tidak pernah, atau memang beda rumah? Beda rumah, cuman ya mereka juga tidak terlalu dekat, cuman ya Kenal. ya. Tapi tidak pernah cerita apapun dan kesehariannya pun Bapak tidak mengetahui tentang persengketaan ini. Tidak. Saya rasa cukup ya Bu ya. Baik, dari para pihak apakah menerima kesaksian dari saksi Ishak? Menerima yang mulia. Baik, terima kasih saksi Ishak atas kesaksiannya. Identitas kami kembalikan, silakan meninggalkan ruang persidangan.
Untuk selanjutnya dari pihak tergugat, apakah pihak tergugat mengajukan saksi pada hari ini? Iya, yang mulia, kami mengajukan saksi. Siapa saksi dari kalian? Mbak Aisyah. Baik, panitera tolong dipanggil saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi Aisyah dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, betul saudara bernama Aisyah. Tolong untuk identitasnya. Silakan kembali ke Nama Aisyah, umur 45 tahun. alamat rumah, Rokok. pekerjaan. Baik, sebelum saksi Aisyah memberikan keterangan, saksi Aisyah harus disumpah sebelumnya agama dari saksi Aisyah. Baik, silakan disumpah. Berdiri. Ikuti lafaz dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. saya bersumpah Saya bersumpah. sebagai saksi Sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan ibu kembali. Terima kasih untuk sumpah. Baik, saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, ya. Saudara saksi, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Sidang. Apakah saudara mempunyai hubungan kerabat atau hubungan apapun dengan tergugat ataupun penggugat? Dengan tergugat merupakan kakak saya, sedangkan penggugat tidak ada hubungan darah. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya tahu yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui kapan berdirinya yayasan tersebut? Saya tidak tahu yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara Abdullah dengan Robert Yudi Pangabean? Saya mengetahui hubungan antara Pak Abdullah dengan Robert Yudi Pangabean yang merupakan teman lama. Apakah saudara saksi mengetahui kapan tinggalnya Abdullah Wasian? Saya kurang tahu yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui adanya surat pemberian wakaf? Saya hanya sekedar mengetahui jika ada surat pemberian wakaf tersebut. Lalu apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah milik almarhum Abdullah diwakafkan untuk yayasan Darul Hikmah? Saya hanya sekedar mengetahui bahwasanya tanah dari yayasan Darul Hikmah ini merupakan tanah hasil wakaf dari Bapak Abdullah. Sejak kapan saudara mengetahui kalau tanah tersebut diwakafkan? Saya mengetahui tanah tersebut diwakafkan saat awal pembangunan yayasan bulan kedua. Cukup. Dari pihak penggugat setelah mendengarkan kesaksian dari saksi tergugat, apakah kalian akan bertanya? Ya, dan saya ada pertanyaan. Silakan. Untuk Mbak Aisyah, apakah saksi akhir-akhir ini sering bertemu dengan tergugat? Tidak tergugat, kurang. Ya, jadi cara bertemu akhir-akhir. Terakhir ketemu kapan? Sudah cukup yang tidak? Dari pihak tergugat, apakah ada tambahan? Tidak. Tidak ada. Baik. Apakah keterangan saksi Aisyah dapat diterima? Bisa diterima? Baik. Terima kasih Mbak Aisyah atas kesaksiannya. Identitas kami kembalikan. Silakan meninggalkan ruang sidang. Kami majelis hakim izin waktu untuk bermusyawarah terlebih dahulu.
Baik, karena kami sudah memberi banyak waktu kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian, tetapi hingga pada hari ini sidang memasuki agenda pembuktian dan sudah menjadi pembuktian akhir, sehingga dari kalian mungkin tidak akan ada upaya perdamaian lagi. Tidak ada ya. Baik, sidang akan kami tunda selama 1 minggu untuk agenda putusan. Untuk panitera 1 minggu lagi, tanggal berapa? Untuk seminggu ke depan tanggal 15 Mei 2024 ya mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 15 Mei 2024 pukul 10 WIB di pengadilan yang sama. Saya perintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perkara wakaf dengan nomor perkara 1787-PDTG-2024-PA Surabaya antara Muhammad Rafi Marijal selaku penggugat dengan melawan Robert Yudi Pangabean selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan sidang minggu lalu, agenda pada hari ini ditunda. Agenda pada minggu lalu ditunda untuk sidang hari ini, yaitu putusan. Mohon kepada para pihak untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik isi dari putusan majelis hakim. Putusan nomor perkara 1787-Perdata-Gugatan-2024-PA Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Muhammad Rafi Marijal melawan Robert Yudi Pangabean. Majelis hakim telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengarkan keterangan penggugat, telah memeriksa alat-alat bukti penggugat, serta saksi-saksi dari penggugat dan tergugat. Pertama, duduk perkara bahwa penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 4 April 2024 dengan register perkara nomor 1787-PDTG-2024-PA Surabaya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat adalah anak kandung dari almarhum Abdullah Waisian yang merupakan ahli waris, yaitu Muhammad Rafi Marijal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya bahwa tanah yang terletak di Jalan Kebonsari Tengah nomor 64-66 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dahulu memiliki ukuran kurang lebih 13.000 meter persegi yang dikuasai dan dikelola oleh Robert Yudi Pangabean dengan alas hak egendem Verkodik nomor 7159. Bahwa berdasarkan kutipan surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 menerangkan bahwa tanah wakaf yang terletak di Jalan Kebonsari Kecamatan Wonocolo Kota Madia Surabaya memiliki ukuran seluas kurang lebih 13.000 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan, diantaranya sebuah masjid, rumah milik Muhammad Rafi Marijal. Bahwa selain terdapat bangunan masjid, kemudian rumah milik Muhammad Rafi Marijal di atas tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi tersebut berdiri pula bangunan sekolah dasar Darul Ulum yang telah melakukan kegiatan pembelajaran sejak tanggal 13 April 1966 sebagaimana surat pemberitahuan pemerintah daerah Kota Madia Surabaya tentang mendirikan sekolah partikelir tanggal 25 Maret 1977. Bahwa dahulu Robert Yudi Pangabean meninggal dunia, kemudian telah lama waktu berselang tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh para ahli waris, yaitu Muhammad Rafi Marijal sebagai tanah almarhum, termasuk pengelolaan dan pengurusan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya sebagai harta benda wakaf yang dahulu sudah diwakafkan oleh
Abdullah Wasim untuk kepentingan beribadah umat Islam, akan tetapi belum pernah ada ikrar untuk diwakafkan dan diserahkan kepada siapapun, baik secara lisan maupun tertulis. Dan pada tahun 1970 ahli waris Abdullah Waisan yang bernama Muhammad Rafi Maridja menyerahkan kepengurusan dan pengelolaan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada pengurus Takmirul Masjid Kebonsari tersebut, yang saat itu diwakili oleh Alim dan Abdul Rohim, dengan diberi amanah yaitu agar dipelihara dan dikelola demi dapat terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan oleh Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya demi kepentingan beribadah umat Islam sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 12 Juni 1970 bahwa peralihan kepengurusan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus Takmirul Masjid Kebonsari pada tergugat dengan tidak melibatkan ahli waris wakif, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau norma dan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan penunjukan pengurus Takmirul Masjid Kebonsari sebagai pengurus dan pengelola bukan berarti menjadikan pengurus Takmirul Masjid Kebonsari sebagai pemilik atas objek yang diamanahkan kepadanya, sehingga apapun hubungan hukum yang berkaitan dengan kepengurusan dan pengelolaan objek wakaf tersebut harus sepengetahuan ahli waris wakif. 9. Bahwa sebelum adanya penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris dari Abdullah Wasim tahun 1970 pada Takmirul Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya, sebagaimana poin yang telah dijabarkan sebelumnya, sekitar tahun 1965 sampai 1966 sudah berdiri sekolah madrasah atau sekolah dasar Darul Ulum yang dahulu dibentuk dan dikelola oleh Ketua NU Kebonsari, Bapak Sateman, Kepala Desa Kebonsari dan Carik Kebonsari, ahli waris Abdullah Wasim, dan tokoh-tokoh dari Desa Kebonsari, Desa Pagesangan, dan dari Desa Jabangan. Dan sekitar tahun 1972 sampai 1974 sekolah madrasah atau SD Darul Ulum bagian Yayasan Pendidikan Ma'arif Kota Surabaya. Bahwa perlu diketahui sejak dahulu para ahli waris Abdullah Wasim yakni Muhammad Rafi Maridja telah ikut andil dalam mengurus dan mengelola sekolah madrasah atau sekolah dasar Darul Ulum yang saat ini dilanjutkan oleh para penggugat, yang tujuannya tidak lain untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan masyarakat. Bahwa pada tahun 1980 Kantor Agraria Kota Madia Surabaya menerbitkan gambar situasi kasar lampiran risalah pemeriksaan tanah yang terletak di Jalan Kebonsari, Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, memiliki luas kurang lebih 12.750 meter persegi dengan pemohon Yayasan Darul Hikmah. Bahwa tergugat atau Kelurahan Kebonsari membuat surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah milik nomor 593/70-91-07-03/92 pada tanggal 13 Mei 1992 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di daerah Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kota Madia, Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas 13.000 meter persegi adalah tanah wakaf. Bahwa perlu diketahui Dr. Kiai Haji Secul Hadi Permono SHMA membuat surat pernyataan pada tanggal 13 Mei 1992 tentang tanah yang terletak di Jalan Kebonsari Tengah 64-66 seluas 13.000 meter persegi adalah tanah tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan sebagai jaminan bank. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 Kepala Kelurahan Kebonsari mendaftarkan wakaf atas sebidang tanah seluas 13.000 meter persegi tersebut kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau untuk dibuatkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Pada tanggal 13 Mei 1992, terduga 2 atau Kepala KUA Kecamatan Wonocolo selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf menerbitkan akta pengganti ikrar wakaf nomor W3-43-07-1992 bahwa perlu diketahui terhadap perbuatan yang dilakukan untuk memohonkan ikrar wakaf terhadap tergugat adalah tidak memiliki legal standing untuk melakukan permohonan ikrar wakaf, karena pada sejak tahun 1970 ahli waris wakif dari Abdullah Wasim masih ada dan tinggal pada wilayah hukum Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Bahwa akta pengganti ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh tergugat
adalah tidak memiliki kekuatan hukum karena akta pengganti ikrar wakaf hanya dapat terbit apabila wakif atau ahli waris wakif sudah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan sejak dahulu hingga gugatan ini didaftarkan Muhammad Rafi Marija masih ada. Bahwa oleh karena dengan diterbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat tanpa melibatkan ahli waris dari Abdullah Wasin adalah Muhammad Rafi Marija, maka akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya ahli waris wakif yang mengetahui mengenai maksud dan tujuan wakaf dari almarhum Abdullah Wasin. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1992 Kepala KUA Kecamatan Wonocolo mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Subdit Agraria Kota Madia Surabaya. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menerbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor 465 yaitu perpanjangan atas hak guna bangunan nomor 138 dengan atas nama pemegang hak guna bangunan yaitu Robert Yudi Pangabean dengan luasan tanah 9.359 meter persegi sehingga para penggugat beranggapan ada penyusutan tanah atau berkurang dari luasan tanah. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penyusutan tanah yang awalnya seluas 13.000 meter persegi kemudian terakhir luas tanah tersebut menjadi 9.359 meter persegi. Adanya penyusutan tanah menjadi bukti bahwa tanah tersebut secara fakta tidak sepenuhnya dapat dikelola oleh Robert Yudi Pangabean atau tergugat dan ada hak milik dari orang lain. Bahwa tergugat adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia yang berwenang menghentikan dan menggantikan hasil pada tergugat ditunjuk oleh penggugat yaitu Yayasan Ma'arif Surabaya dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat muslim untuk beribadah dan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Berdasarkan hal-hal tersebut, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan amar putusan sebagai primer menyatakan tanah wakaf yang diserahkan ahli waris Abdullah Wasim yang dibuat pada tahun 1970 adalah hanya terbatas pada tanah yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Al-Hikmah dan tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 12 Juni berkenaan penyerahan tanah dan bangunan Masjid Kebonsari Wonocolo Surabaya kepada pengurus Takmirul Masjid Kebonsari menyatakan bahwa ternyata tanah sengketa tersebut bukan milik Robert Yudi Pangabean tetapi milik negara. Karena itulah BPN memberikan hak guna bangunan kepada Yayasan Darul Hikmah untuk membangun masjid dan lain-lain. Menyatakan bahwa salah syarat pokok untuk melakukan wakaf yaitu wakif adalah pemilik sah dari benda yang akan diwakafkan tidak terpenuhi dalam kasus aku yaitu Robert Yudi Pangabean bukan pemilik tanah yang diwakafkan, maka harus dinyatakan bahwa wakaf tersebut tidak sah. 4. Menyatakan para penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Kebonsari Surabaya adalah pengelola dan pengurus atas sekolah dasar Darul Ulum. 5. Menimbang bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa semua hal yang berkenaan dengan wakaf yang sudah dinyatakan tidak sah maka harus dinyatakan tidak sah pula. Subsidiar jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Dalam eksepsi 1 menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3 menyatakan gugatan para penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu. 4 para tergugat telah berpegang teguh pada seluruh dalil jawaban. Dalam konvensi menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya menyatakan SD Darul Ulum dan TK Al-Hidayah Kebonsari merupakan satu kesatuan dengan Masjid Al-Hikmah Kebonsari. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan penggugat datang
menghadap persidangan, lalu ketua majelis hakim membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu saudara Ishak dengan keterangan yang telah diakui dalam persidangan, bahwa di samping bukti tertulis dari pihak tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Aisyah berusia 45 tahun yang keterangannya telah didengarkan dalam persidangan dan diakui oleh para pihak. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aku adalah termasuk kewenangan pengadilan agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang. Untuk itu bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat konvensi atau tergugat pada pokoknya sebagai bahwa dahulu di Jalan Ahmad Yani nomor 116 Gayungan Kota Surabaya pernah hidup seorang bernama Abdullah Wasian. Abdullah Wasian telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak kandung yaitu Muhammad Rafi Marija sebagai penggugat. Bahwa di samping itu Abdullah Wasian meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik sebidang tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi yang terletak di Jalan Kebonsari dengan nomor 64 sampai 66, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dengan surat ukur 637/1978/79 atas Kotija dan Ghazali yang telah mencantumkan pewarisnya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi bermaterai cukup merupakan harta otentik, menimbang bahwa bukti berdasarkan bukti P3 fotokopi sertifikat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis hakim diberi tanda menunjukkan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Sahid, sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Toyib, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jambangan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 yang berupa kwitansi pembelian emas bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan fotokopi surat pernyataan status tanah telah dicocokkan dengan aslinya. Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil atas disebutkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan yang telah diakui dalam persidangan. Menimbang bahwa saksi tergugat 1 sudah memberikan keterangan dalam persidangan. Menimbang bahwa di samping itu di dalam kenyataan sehari-hari tergugat telah hidup bersama-sama dalam pemeliharaan pewaris dalam konvensi dan rekonvensi. Menimbang bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang warisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan maupun dimenangkan serta merupakan kepentingan bersama kedua belah pihak, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat dan tergugat yang besarannya tercantum dalam amar putusan. Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat sebagian, dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris, menyatakan sebidang tanah hak milik seluas 13.000 meter persegi merupakan hak penggugat. Menyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hak atas harta warisan sebagaimana diktum angka sebelumnya, menetapkan kepada penggugat mendapat 2/3 bagian dan tergugat mendapat 1/3 bagian atas harta warisan sebagaimana diktum 3, menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta tersebut sebagaimana diktum angka 3 dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 5, dan apabila tidak digunakan dengan semestinya maka dijual yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. 7. Menolak gugatan perlawanan dari tergugat dan selainnya. Dalam rekonvensi tidak menerima dan menolak sebagian gugatan penggugat rekonvensi.
Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah dan tergugat apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang telah saya bacakan? Apakah menerima putusan ini? Baik, dari tergugat menerima. Baik, demikian putusan yang telah kami sepakati. Sidang gugatan perkara wakaf dengan nomor perkara 1787 garis miring PDT gugatan garis miring 2024 garis miring PA Surabaya dinyatakan selesai. Sidang saya tutup.